Pada episode 9, di mana Huck bertemu dengan Elizabeth. Terlihat Elizabeth menghampiri Huck dan memberikannya makan. Di sana Elizabeth mengajak Huck berdiskusi mengenai asetnya. Huck mengatakan bahwa asetnya itu aman, namun belum siap untuk diintegrasi. Elizabeth mengatakan bahwa rencana itu harusnya tidak berjalan terlalu lama karena dikhawatirkan Huck akan ketahuan. Elizabeth menginginkan Huck untuk segera membawa asetnya itu sendirian tanpa yang lain bagaimanapun caranya. Jika Huck tidak bisa melakukannya, maka Elizabeth yang akan melakukannya sendiri. Dari obrolan itu, Huck sempat mengatakan bahwa ia hanya perlu waktu beberapa lama lagi untuk bisa membawa gadis tersebut. Jadi aset yang dimaksud keduanya adalah gadis, entah itu Iris atau Hope, ataupun keduanya. Rupanya Elizabeth memberikan petanya kepada Hope dan Iris agar keduanya tetap berada di jalurnya, dan Elizabeth dengan mudah memantau mereka. Saat keduanya selesai berdiskusi, Elizabeth berpesan kepada Huck agar membawa arloji yang ia berikan. Huck menanyakan alasan karena ayahnya telah meninggalkan ia dan Elizabeth. Elizabeth menjelaskan bahwa ayah Huck meninggalkan jam tangan itu untuk mereka berdua. Adegan berlanjut dengan Huck yang tengah mengendarai truk membawa Iris, Hope, dan Felix. Di tengah jalan, ia dengan sengaja mengolengkan truknya, membuat semua orang terbangun dari tidurnya. Mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Felix menanyakan seberapa jauh tujuan mereka. Huck menjawab bahwa 1 atau 2 mil lagi akan ada pos yang bisa mereka manfaatkan sebagai tempat istirahat, sekaligus mencari alat yang bisa digunakan untuk menambal ban. Hope dan Iris kembali membahas masalah Silas dan Elton yang akhirnya memilih melanjutkan perjalanan bersama Silas. Felix mengatakan bahwa mungkin musibah yang menimpa mereka itu adalah karma karena mereka telah melanjutkan perjalanan tanpa Elton dan Silas. Huck bertanya kepada Felix sejak kapan dirinya percaya karma, dan ingatan masa lalu Felix pun terputar. Terlihat Felix tengah menginterogasi Huck yang baru saja datang. Saat tengah menanyai Huck, datang Will ke ruangan itu dan mengatakan bahwa ia diminta Dr. Buffalo untuk melakukan interogasi. Keduanya sempat berdebat mengenai siapa yang akan melakukan interogasi dengan Huck. Namun akhirnya Will meminta Felix untuk menemaninya melakukan interogasi. Kembali ke masa sekarang, Huck meminta semuanya untuk berhenti karena terlihat beberapa zombie mulai mendekat ke arah mereka. Setelah diperhatikan, rupanya kawanan zombie yang datang itu tersangkut kawat berduri. Huck mengatakan bahwa mereka harus berusaha menghindarinya. Beberapa zombie yang sudah mendekat harus mereka bunuh. Terlihat Hope dan Iris yang diserang beberapa zombie. Keduanya tidak bisa melakukan perlawanan hingga Huck menembakkan pelurunya tepat ke beberapa zombie yang berjejer. Esok harinya, mereka masih berjalan dan Felix terlihat berhenti sejenak untuk menutup luka di kakinya. Huck menanyakan keadaan Felix. Felix menjawab bahwa ia baik-baik saja dan hanya terkena kawat berduri. Di tempat yang berbeda, terlihat Elton yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ia kembali melihat kalung yang dipakainya. Ia lalu mengambil naskah ibunya dan merobek satu persatu lembar kertasnya. Setelah semua robek, ia membuangnya. Namun setelah itu terlihat Elton dengan semua barang bawaannya kembali memungut satu persatu kertas yang ia buang. Saat ia hendak mengambil salah satu kertas tersebut tertiup angin dan jatuh di atas tetesan darah, membuat kertas itu menjadi kotor. Elton memperhatikan bahwa di sana ada bekas tetesan darah yang masih baru. Ia melihat sebuah tempat di dekatnya dan berjalan mendekat ke sana. Di sana ia bertemu dengan Percy yang terlihat sangat lemah. Elton pun mendekati Percy dan membantunya karena ada zombie yang mendekat ke arah mereka. Kembali ke Felix dan rombongan yang baru saja masuk ke sebuah rumah. Huck mengatakan bahwa semakin cepat mereka menemukan sesuatu berbahan karet dan anti air, mereka akan semakin cepat kembali ke jalan. Saat berpencar, Huck mengajak Iris untuk naik ke lantai atas, sementara Felix dan Hope menyisir di lantai bawah. Di atas, keduanya berjalan sambil berbincang. Huck dan Iris lalu memilih mengecek ruangan yang berbeda untuk mencari barang yang mereka cari. Saat Huck membuka sebuah ruangan, ia segera menutup pintu itu lagi dengan kencang, membuat Iris menanyakan ada apa di dalam. Huck menjawab bahwa pemilik rumah tewas dengan luka tembakan. Mereka lalu mengecek ruangan yang lain.
Adegan berlanjut saat Hak dan Felix tengah duduk dan berbincang. Hak mengatakan bahwa tidak ada barang apapun yang mereka bisa gunakan untuk memperbaiki truk mereka, dan mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Hak yang menanyakan kondisi kaki Felix karena sekitar 90 mil ke timur dari posisi mereka. Mereka akan menemui daerah pegunungan. Felix menjawab bahwa kakinya baik-baik saja. Hak lalu meninggalkan Felix untuk memanggil Hope dan Felix. Felix menggunakan kesempatan itu untuk membuka perban kakinya dan melihat kondisinya. Memori Felix kembali terlihat saat ia tengah bersama dengan Will, kekasihnya. Felix bercerita kepada Will bahwa Dr. Leo meminta Felix untuk tetap tinggal di sana dan menjaga anak-anaknya. Will lalu menjawab bahwa itu bukan berita yang buruk, karena jika Felix bergabung dengan tim keamanan Leo, maka Felix akan pergi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun Felix merasa bahwa dia berhutang nyawa dengan Leo yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ia takut terjadi apa-apa kepada Leo jika ia tidak ikut bersamanya. Will mengatakan bahwa hanya karena seorang menyelamatkan hidup Felix, itu tidak berarti bahwa Felix harus menghabiskan sisa hidupnya untuk orang itu. Adegan berlanjut ke Elton yang tengah membawa Percy ke tempat yang lebih aman. Elton yang membawa barang banyak dan badannya yang kecil masih harus menyeret Percy yang pingsan ke tempat yang lebih aman. Saat dirasa sudah cukup aman, ia berhenti dan melepaskan beban tas-tas yang ia bawa. Ia lalu berhalusinasi. Percy bangun. Percy bertanya kepada Elton mengapa ia membantu Percy yang jelas-jelas sudah sekarat dan hampir mati. Elton menjawab bahwa angin yang membawanya bertemu Percy dan itu menjadi pertanda bahwa ia harus membantu Percy. Percy lalu mengatakan bahwa jika Elton benar-benar ingin membantunya, ia harus menemukan di mana Percy terluka dan mengatasinya sebelum Percy kehabisan darah. Saat Elton berusaha sadar dari halusinasinya itu, Percy kembali hadir dan mengatakan bahwa Elton hanya merasa takut untuk mengetahui apa yang dilakukan Silas dengan senjatanya itu kepada Percy. Elton menjawab bahwa ia tidak takut, lalu ia bergegas menghampiri tubuh Percy yang masih tergeletak lemas. Elton menemukan sebuah luka di dada kiri Percy dan bayangan Percy kembali hadir mengatakan bahwa ia tertembak. Adegan berlanjut dengan Felix dan rombongan yang sudah kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah jalan yang sepertinya sudah diblok dengan sebuah bus yang melintang di jalan. Felix mengatakan bahwa mereka punya jalan lain melewati sebuah lorong. Namun Hope mengatakan bahwa mereka pasti bisa melewati itu dan langsung berlari melewati bus yang menghalangi jalan mereka. Hal tersebut diikuti oleh Iris dan Hak. Sayangnya saat Felix mengikuti hal yang sama dengan kondisi kaki yang terluka, ia terjatuh. Akhirnya mereka berempat kembali ke rumah tadi untuk mengobati luka Felix terlebih dahulu. Felix menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa lukanya tidak terlalu parah. Hak lalu meminta Iris dan Hope mencari sesuatu untuk membuat luka Felix tetap stabil. Sementara keduanya pergi, Hak lalu melihat luka Felix dan mengatakan bahwa Felix tidak bisa kemana-mana dulu untuk sementara waktu. Kembali ke masa lalu saat Felix dan Will tengah makan malam bersama keluarga Leo. Di sana, Felix membahas berita yang ia dengar bahwa Leo merekrut orang baru untuk bergabung di tim keamanan. Felix menanyakan siapa orang itu. Leo tampak hanya terdiam, sementara Will secara tiba-tiba menjawab bahwa dialah orang yang masuk ke tim keamanan Leo. Leo lalu meminta Hope dan Iris untuk menyiapkan makanan penutup. Setelah gadis-gadis itu pergi, Felix meminta kejelasan mengenai hal itu. Leo mengatakan bahwa ia menginginkan yang terbaik untuk Felix. Leo lalu pergi memberi waktu untuk Felix dan Will. Will mengatakan bahwa itu keinginannya sendiri dan ia pergi untuk Felix agar Felix tidak lagi mengkhawatirkan Leo. Terakhir, Will mengatakan bahwa ia sangat mencintai Felix. Bukan tugas Felix untuk menanggung beban orang lain. Adegan lalu berlanjut dengan Elton yang masih berusaha menolong Percy. Ia kembali berhalusinasi. Percy sudah sadar dan ia membalut luka Percy dengan perban. Percy mengatakan bahwa ia sedang sekarat dan Elton bisa pergi meninggalkan Percy di sana. Percy memperingatkan Elton dengan kehadiran beberapa zombie yang mulai mendekat ke arah mereka. Saat Elton kembali menengok ke arah Percy, ia melihat Percy yang masih terbaring di tanah.
Berlanjut dengan Hope dan Iris yang masih mencari barang yang bisa bermanfaat untuk Felix. Hope mengatakan bahwa Felix pasti tidak bisa melanjutkan perjalanan. Iris menjawab bahwa Felix sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan melindungi mereka, dan mereka tidak bisa meninggalkan Felix begitu saja. Kembali ke Elton yang berusaha membawa Percy ke tempat yang lebih aman. Elton kembali melihat bayangan Percy yang mengatakan bahwa ia akan segera mati dan tidak apa-apa jika ia pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Percy lalu mengatakan bahwa mereka memiliki waktu 1 menit dan mendadak zombie-zombie itu seperti berhenti bergerak. Percy lalu mengajak Elton duduk bersama sambil berbincang. Percy mengatakan bahwa menurutnya menyelamatkan orang yang akan segera mati tidaklah sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Ia meminta Elton untuk pergi meninggalkan Percy dan menyelamatkan orang lain yang lebih berguna untuk merubah dunia. Dia meminta Elton untuk terus berjuang. Setelah itu, bayangan Percy hilang, hanya menyisakan Elton yang duduk menangis sendirian. Ia bangkit dan melihat zombie-zombie yang semakin mendekat. Dengan berat hati, ia memutar badannya dan meninggalkan Percy di sana. Baru beberapa langkah pergi, ia merubah keputusannya. Ia melepaskan tas-tas yang ia bawa dan mengambil beberapa barang yang bisa digunakan melawan zombie itu. Dengan berani, ia mendekat ke arah zombie dan menaklukkan semua zombie tersebut. Ia berhasil melindungi dirinya sendiri dan Percy. Di lain sisi, ingatan Felix saat hari keberangkatan Leo dan Will. Di sana, Felix mengatakan kepada Iris bahwa helikopter CRM akan datang menjemput ayahnya dan Will. Felix lalu menanyakan di mana Hope berada. Iris menjawab bahwa Hope masih marah dengan keputusan ayahnya untuk pergi dan tidak lagi akan datang. Sementara Leo berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemarahan Hope adalah cara dia menghindar dari kesedihannya. Di masa sekarang, terlihat Felix yang menghampiri Iris. Iris mengatakan bahwa akan lebih mudah jika mereka melanjutkan perjalanan lewat jalan raya. Namun Felix mengatakan bahwa mereka akan tetap pada rencana awal. Iris mengkhawatirkan kondisi Felix yang nampaknya tidak bisa mendaki. Felix meyakinkan Iris bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuan. Felix sekarang bisa mempercayai Iris bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sambil meneteskan air mata, Iris menjawab bahwa ia dan Hope tetap membutuhkannya. Setelah itu datang Hope dan Huck. Huck mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Ia lalu menghampiri Felix dan memeluknya. Huck meyakinkan Felix bahwa mereka akan baik-baik saja. Saat memeluk Felix, ia teringat kejadian malam kemarin saat kawanan zombie mengepung mereka. Rupanya Felix bukan terluka karena kawat berduri seperti yang ia ceritakan, melainkan karena Huck sengaja melukai kaki Felix. Kembali ke rumah di mana Iris yang melihat kejadian itu terlihat tidak terima dan pergi meninggalkan mereka ke ruangan lain. Huck menyusul Iris dan meyakinkan bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Masih belum menerima hal itu, Iris pergi meninggalkan Huck begitu saja. Ia rupanya menemui Hope yang tengah berkemas. Iris bertanya tentang kehidupan Huck di masa lalu yang mungkin saja diceritakan kepada Hope. Hope menjelaskan bahwa Huck dulunya adalah seorang marinir. Ibunya meninggal saat ia masih kecil dan ia ditemukan di atas rakit sebelum dibawa ke kampus koloni. Hope bertanya mengapa Iris bertanya seperti itu. Iris lalu menjelaskan bahwa ia merasa mereka tidak bisa mempercayai Huck karena ia begitu cepat mengabaikan Felix. Hope terlihat kesal karena Iris berpikir seperti itu. Ia mengatakan bahwa Huck lebih dekat dengan Hope daripada Iris. Bahkan ia menyelamatkan hidup Hope dan tidak menghakimi Hope atas apa yang telah terjadi. Berbeda dengan Iris yang terlihat beda setelah mengetahui kebenaran yang Hope ceritakan mengenai kematian ibu mereka. Mendengar hal itu, Iris terlihat sedih. Iris lalu bertanya apakah Hope akan kembali ke Omaha dan Hope menjawab tidak, sambil bergegas meninggalkannya. Malam harinya saat semua orang tengah beristirahat, Hope membangunkan Huck dan meminta waktu untuk berbicara. Dia mengajak Huck untuk pergi saat itu juga karena Iris tidak akan pergi tanpa Felix dan hanya akan memperlambat perjalanan mereka. Huck menjawab bahwa ia akan mengambil barang-barangnya dulu.
Adegan beralih ke Elton dan Percy yang masih bersama. Elton melihat sebuah alat komunikasi di saku jaket Percy. Ia menggunakan alat komunikasi itu untuk berusaha mencari bantuan. Elton terus berusaha mencari saluran yang bisa menangkap suaranya, kemudian membantunya. Di lain sisi, Hope dan Huck yang tengah berjalan berdua melanjutkan perjalanan. Hope berterima kasih kepada Huck karena Hope merasa lebih kuat. Setelah itu, Huck pergi meninggalkan Hope sebentar. Ia sepertinya hendak mengabari seseorang hingga yang terdengar adalah suara Elton yang mengabarkan bahwa ia bersama Percy dan Percy dalam kondisi terluka. Huck lalu menanyai posisi mereka. Belum selesai Elton mengatakan posisinya, mendadak Percy bangun dan mematikan alat komunikasi itu. Dia mengatakan bahwa Hucklah yang telah menembak Percy. Huck kehilangan suara Elton dan berusaha menghubunginya kembali. Di tempat lain, Iris menyadari kepergian Hope dan Huck. Ia membangunkan Felix dan mengabarkan hal itu kepadanya. Kembali lagi ke Huck dan Hope yang tengah berjalan. Kemudian adegan beralih saat Hope memecahkan pesan berkode di buku CRM. Rupanya Hope berhasil memecahkan kode itu dan pesan itu berisi naik rakit sebagai agen dan pergi ke New York bersama Aset dan keempatnya. Singkirkan keempatnya. Rupanya Hope sudah mengetahui jati diri Huck dan sengaja menjauhkan Huck dari yang lain. Sementara itu di rumah, Felix kehilangan pistolnya. Adegan selanjutnya memperlihatkan bahwa Hope yang membawa pistol milik Felix untuk menyerang Huck. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 10. Pada episode ini dibuka dengan peristiwa saat Leo dan Carrie mengadopsi Hope dan Iris, di mana Hope dan Iris ini bukanlah anak kandung mereka. Keduanya sangat bahagia saat itu. Pesan yang terakhir diucapkan yang kepada Hope adalah bahwa ia sangat menyayangi Hope dan Iris. Leo pun yakin bahwa keduanya akan saling menjaga satu sama lain. Leo tersadar dari bayangan masa lalunya dan ia kembali ke kenyataan di mana ia tengah makan malam bersama seorang wanita. Leo mengatakan bahwa ia merindukan putri-putrinya. Adegan berlanjut dengan Hope yang bersiap menodongkan pistolnya ke arah Huck dan bertanya siapa Huck sebenarnya. Berlanjut ke Silas yang tengah memasak seekor kelinci untuk ia makan. Setelah kelincinya matang, ia membawa dagingnya untuk ia makan di dalam. Setelah ditinggal, alat yang ia pakai untuk membakar kelinci tadi jatuh dan membakar tumpukan kayu yang ada di bawahnya. Silas membiarkannya dan tetap berjalan masuk ke dalam gedung. Setelah selesai makan, ia hanya duduk diam. Dari balik jendela terlihat Elton tengah berjalan. Melihat Elton, Silas bergegas keluar menemuinya. Dia mengatakan kepada Elton bahwa ia tidak seharusnya menyusul Silas. Elton yang akhirnya menemukan Silas segera memeluknya dan mengatakan bahwa ia mengikuti Asa berharap menemukan Silas. Sementara itu, Felix bersiap untuk menyusul Hope dan Huck. Ia membuat sepatu baru yang nyaman dipakai. Iris mengatakan kepada Felix bahwa ia tidak percaya Hope dan Huck akan pergi tanpa pamit. Ia juga menjelaskan bahwa kemarin mereka bertengkar karena Iris menyatakan pendapatnya mengenai Huck. Felix lalu mengatakan bahwa hanya karena Silas tidak seperti yang mereka pikirkan bukan berarti Huck juga seperti itu. Iris berusaha meyakinkan Felix tentang firasatnya mengenai Huck. Ia teringat bahwa ada satu ruangan yang belum diperiksa di rumah itu karena Huck mengatakan ruangan tersebut penuh dengan mayat. Kembali lagi ke Hope yang masih mendesak Huck untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa dia telah memecahkan pesan berkode CRM yang berisi tentang agen di atas rakit. Hope menyimpulkan bahwa semuanya rencana CRM termasuk cara Huck masuk ke Omaha. Huck mengatakan bahwa ia akan menjelaskan jika Hope menurunkan pistolnya. Lagi pula Huck merasa bahwa Hope tidak akan berani menembaknya. Namun Hope melepaskan satu tembakan ke tanah membuat Huck mengangkat tangannya. Ia lalu mengakui bahwa dia bagian dari CRM. Hope lalu menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk pergi bersama Huck agar Iris dan Felix aman karena ia merasa dia adalah aset yang dimaksud pesan berkode itu. Saat tengah berbincang, beberapa zombie datang membuat Hope panik harus melakukan apa. Huck meminta Hope untuk menurunkan pistolnya dan mereka bisa melawan zombie yang datang itu bersama.
Akhirnya Hope menembakkan pistolnya ke arah zombie yang mendekat. Hak lalu mengambil senjatanya dan mulai bergerak membunuh zombie-zombie yang datang. Saat hendak mengambil senjatanya, Hope menjatuhkan pistolnya ke sungai di bawahnya. Namun ia harus tak fokus dengan zombie yang datang. Keduanya lalu bersama-sama menghabisi zombie yang datang. Di lain sisi, Iris dan Felix yang bergerak mengecek sebuah ruangan yang mereka maksud. Betapa terkejutnya mereka saat membuka ruangan itu. Semua peralatan medis lengkap ada di sana, bahkan mereka bisa menambal ban mereka dengan peralatan yang ada. Keduanya bingung mengapa Hak malah menutupi itu seolah tidak mau memperbaiki ban truk dan mengobati kaki Felix. Mereka juga bingung mengapa ia malah pergi bersama Hope. Iris mengatakan bahwa jika mereka bisa menyusulnya, mereka bisa menanyakan itu langsung kepada Hak. Di tempat berbeda, Percy tengah menjelaskan kejadian di malam itu. Ia mengatakan bahwa Hak adalah pelaku pembunuhan pamannya dan penembakan dirinya. Dia tidak berteriak dan segera pergi karena berpikir bahwa semua orang terlibat bersama Hak. Silas terlihat sangat lega karena itu berarti bukan dia yang membunuh Tony dan melukai Percy. Silas selalu mengkhawatirkan Iris dan Hope yang masih bersama Hak. Ia mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan keduanya. Kembali lagi ke Hope dan Hak menjelaskan bahwa ayah Hope dalam keadaan yang baik-baik saja, bahkan tidak pernah ada dalam bahaya. Dua pesan yang Hope dan Iris terima itu dari Hak, agar Hope bisa keluar dari universitas. Hak sebenarnya mengharapkan bahwa Hope akan keluar berdua dengan Hak saja. Namun, karena banyak yang ikut dalam perjalanan itu, maka ia harus memisahkan semuanya dengan cara apapun. Hope lalu bertanya mengenai Tony dan Percy. Hak mengakui bahwa memang dia pelakunya. Dia melakukan itu karena truk dan peta yang mereka temukan akan membawa rombongan lebih cepat ke gerbang CRM. Hope lalu bertanya mengapa CRM sangat memperdulikan dirinya. Hak menjawab bahwa Hope tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Adegan dilanjutkan dengan Leo dan teman wanitanya itu. Mereka terlihat sangat dekat. Setelah selesai makan, keduanya minum sambil berbincang santai. Leo menceritakan mengenai putrinya yaitu Hope. Leo mengatakan bahwa ia memergoki Hope memiliki buku-buku tentang racikan anggur. Ia juga pernah memergoki Hope membongkar komputernya saat berusia 6 tahun. Namun hebatnya, ia bisa merakit kembali komputer itu dengan baik. Dia mengatakan bahwa Hope adalah anak yang luar biasa. Kembali ke Hope yang masih berjalan bersama Hak dan masih bertanya-tanya mengapa dia yang diinginkan oleh CRM. Orang-orang seperti Hope sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban dan masa depan yang lebih baik. Hak juga menjelaskan bahwa setelah Hope dibawa ke CRM, ia akan bertemu dengan ayahnya dan diminta untuk menetap di sana. Hak mengatakan bahwa mereka harus cepat untuk pergi ke tempat helikopter akan menjemput mereka. Beralih ke Silas dan timnya di mana mereka tengah mencari rute tercepat untuk menyusul Iris dan Hope. Mereka kemudian berkemas untuk bisa pergi dari sana. Silas menghampiri Percy dan meminta maaf atas kejadian malam itu. Tiba-tiba terdengar suara mobil membuat mereka bertiga langsung bergegas menuju ke jendela, melihat siapa yang datang. Rupanya itu truk CRM yang membawa militer. Percy mengatakan bahwa mereka datang karena melihat kepulan asap. Mereka kemudian segera bergegas untuk pergi menghindari mereka. Adegan berlanjut ke Iris dan Felix yang berhasil menambal ban truk. Felix tidak bisa mengemudikan truk karena kakinya terluka. Ia kemudian mengajari Iris mengendarai truk. Iris belajar sambil mereka bergerak menyusul Hope dan Hak. Di tempat lain, Hak bersama Hope tengah beristirahat di dalam sebuah rumah. Hak memberikan Hope sebuah makanan yang ia simpan di tasnya. Ia mengatakan bahwa ia menyimpan itu untuk ia berikan saat ulang tahun Hope. Namun tampaknya Hope tidak tertarik dengan makanan itu. Keduanya kembali berbincang hingga Iris dan Felix datang dengan truknya. Hak segera mematikan penerangan mereka dan bersembunyi. Hak mengatakan bahwa jika Hope ingin mereka tetap aman, maka mereka tidak boleh tahu kalau Hope ada di sana bersama Hak. Iris dan Felix masuk ke dalam rumah itu dan mencari Hope. Saat tengah mencarinya, Hak dan Hope keluar. Hak menanyai mereka bagaimana mereka memperbaiki truknya. Iris menjawab bahwa ia dan Felix membuka ruangan yang Hak sembunyikan dari Iris. Mereka lalu bertanya mengapa Hak dan Hope pergi tanpa berpamitan.
Hak menjawab bahwa ia dan Hope berpikir perjalanan itu akan lebih mudah. Setelah itu, Hak menawarkan bantuan untuk membantu mengambil barang milik Felix di truk dan memindahkan truknya ke tepi jalan. Saat Felix memberikan kuncinya kepada Hak, Hak mengajak Hope untuk membantunya. Namun mendadak Felix mengambil pistol yang ada di saku celana Hak dan menodongkan kepadanya. Ia mendesak Hak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan kepada Hope. Adegan beralih ke teman wanita Leo yang bernama Belle, yang sepertinya sedang berbicara kepada Leo. Belle mengatakan bahwa dalam 24 jam Leo akan bertemu dengan Hope. Rupanya wanita ini yang memberitahu CRM mengenai bakat dan kejeniusan Hope. Cerita Leo mengenai Hope beberapa bulan yang lalu membuat Belle berpikir bahwa mereka membutuhkan generasi yang berpikiran hebat seperti Hope. Belle juga mengatakan bahwa ia akan menerima jika Leo membencinya karena menurutnya untuk menghidupkan kembali dunia akan membutuhkan pikiran-pikiran cemerlang untuk bekerja sama, dan Hope salah satu yang dibutuhkan. Kembali ke Felix yang masih mendesak Hak untuk menjatuhkan kunci truknya. Hak lalu memohon agar Felix membawa Iris ke dalam truk dan pergi jauh dari sana. Hope membantu Hak meyakinkan Felix dengan menjelaskan bahwa Hak adalah CRM dan Felix tidak bisa membantu Hope karena Hak hanya menginginkan Hope. Saat Felix mulai lengah, Hak berbalik menyerang Felix. Ia menjatuhkan obor yang ada di dekatnya dan mendorong Felix ke bawah tangga. Felix terjatuh dan obor membakar kain yang ada di lantai bawah. Berlanjut ke Elton dan tim yang belum mendapat jalan keluar karena gedung dikepung dari dua sisi yang berbeda. Dalam kemanikan itu, Silas meminta Elton dan Percy untuk mengikutinya. Silas membawa kedua temannya menuju jalan keluar yang ia ketahui. Saat sampai di pintu keluar, mereka sempat terhambat karena pintu tidak bisa dibuka. Elton dan Percy berusaha membuka pintu itu, sementara Silas berhalusinasi melihat Iris. Ia teringat kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Iris dan Felix sebelumnya. Ia ingin menjadi pahlawan seperti yang Iris harapkan. Maka dari itu, ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri ditangkap oleh CRM agar Elton dan Percy bisa selamat. Dengan cara itu, ia bisa menghambat pergerakan militer CRM. Ia lalu berpesan kepada Elton dan Percy untuk segera menyelamatkan Hope dan Iris. Ia juga sempat berterima kasih kepada Elton karena Elton sudah mempercayai Silas di saat semua orang tidak percaya dengannya. Silas akhirnya berbalik arah dan berjalan menuju truk CRM yang bergerak ke arahnya. Elton dan Percy dengan berat hati melanjutkan perjalanan tanpa Silas. Kembali lagi ke Hak dan Felix yang akhirnya terlibat perkelahian dan saling berusaha membunuh satu sama lain. Iris dan Hope yang melihat kejadian tersebut berusaha melerai mereka. Hope akhirnya mengambil pistol yang tadi sempat terjatuh dan melepaskan tembakan ke udara saat Hak hampir membunuh Felix. Ia lalu mengatakan bahwa ia akan menembak dirinya sendiri jika Hak tidak menjauh dari Felix. Setelah Hak menjauh dari Felix, Hope meminta Iris mengambil kunci truk dan membawa Felix kembali ke universitas. Dia mengatakan bahwa dia tahu benar bahwa dia akan baik-baik saja di CRM, karena mereka membutuhkan Hope untuk membantu Leo menyelesaikan penelitiannya. Dan Hak membutuhkan Hope untuk menyelesaikan misinya, yaitu membawa Hope ke CRM. Akhirnya mereka sepakat. Singkat cerita, mereka sudah bersiap untuk pergi dan Hope menyampaikan perpisahannya dengan Felix dan Iris. Felix sempat berkata kepada Hope bahwa itu belum terlambat untuk memberikan pistol kepada Felix agar dia bisa menembak Hak dan pergi bersama-sama lagi. Namun Hope menjawab bahwa CRM justru akan mengejar mereka jika mereka membawa pergi Hope. Satu-satunya jalan adalah membiarkan Hope pergi dengan Hak. Felix lalu memeluk Hope. Setelah itu, Hope menghampiri Iris. Dia mengatakan bahwa dia pergi dengan Hak malam itu karena dia ingin melindungi Iris. Iris menjawab bahwa dia tahu karena itulah yang mereka selalu lakukan, yaitu saling melindungi satu sama lain. Hope memeluk Iris dan mengatakan bahwa Hope menyayangi Iris dan semuanya akan baik-baik saja. Terakhir, pesan yang selalu Hope ucapkan kepada Iris adalah memintanya untuk selalu tersenyum. Sementara itu, Hak menghampiri Felix dan berbincang bersama, dengan suasana yang masih sedikit aneh karena keduanya berseteru. Hak mengatakan sebuah pesan kepada Felix bahwa terkadang mereka harus berbuat buruk untuk berbuat baik.
berbarengan dengan Silas dibawa oleh CRM. Hope dan Huck pun berlalu dengan truk meninggalkan Iris dan Felix. Adegan beralih ke Leo dan Belle yang masih berbincang. Leo mengutarakan kecurigaannya mengenai kepergian Will dan tentara militernya yang seharusnya dijadwalkan pulang beberapa hari yang lalu. Belle mengatakan bahwa banyak hal terjadi, namun ia yakin mereka semua baik-baik saja. Leo lalu menanyakan bagaimana ia yakin bahwa Abbott menemui saudara perempuannya. Leo mengatakan bahwa ia mempunyai rencana untuk memastikan semua itu, namun ia membutuhkan bantuan Belle. Berlanjut ke Hope dan Huck yang sudah dijemput dengan helikopter CRM. Mereka dijemput langsung oleh Elizabeth. Setelah menyapa Hope, Elizabeth menghampiri Huck dan mendiskusikan mengenai orang-orang selain Hope yang masih ada di luar. Elizabeth lalu mengatakan bahwa salah satu dari mereka sudah tertangkap dan akan terus mencari sisanya. Namun Huck meminta kepada Elizabeth agar membiarkan dirinya mengatasi orang-orang itu karena mereka bukanlah ancaman untuk CRM. Saat Hope mengatakan bahwa mereka akan kembali ke kampus koloni, Elizabeth mengatakan bahwa mereka akan membicarakan hal itu lebih lanjut. Huck tidak mengetahui bahwa kampus koloni sudah di bumi hanguskan. Huck dan Hope kemudian masuk ke dalam helikopter bersama Elizabeth dan dua militernya. Sementara itu, Iris dan Felix tengah berjalan kembali ke universitas. Iris mengatakan bahwa mereka akan kembali untuk menghancurkan Civic Republic. Mendengar itu, Felix menanyakan bagaimana caranya. Iris lalu teringat saat Hope memeluknya malam tadi dan berpesan bahwa kecerdasan, kejeniusan, dan keberanian akan menyelamatkan dunia dari mereka yang berpikir bisa menyelamatkan dunia. Hope mengatakan bahwa mereka berdua akan melakukannya dan akan berhasil. Terlihat sebuah adegan bahwa Hope bisa merakit kembali komputer yang dia bongkar karena bantuan Iris. Sebenarnya Iris lah yang cerdas, bukan Hope. Keduanya bekerja sama untuk saling menjadi yang terbaik dan saling menguatkan. Maka dari itu, Hope mengatakan bahwa mereka salah menganggap Hope sebagai aset, karena aset sebenarnya adalah keduanya, Hope dan Iris. Saat Iris dan Felix tengah berbincang, mereka melihat beberapa orang ada di depan mereka. Salah seseorang dari mereka menghampiri Felix dan saat dia membuka jubahnya, orang itu adalah Will. Will langsung memeluk Felix melepas rasa rindunya. Will mengatakan bahwa ia berpikir Felix dan Iris telah meninggal. Mereka bingung mengapa Will berpikir begitu. Will hanya menjawab bahwa banyak yang harus mereka kejar. Lalu orang-orang yang datang bersama Will mendekat ke arah mereka. Dan season 1 dari film The Walking Dead World Beyond selesai. Untuk kelanjutannya masih belum ada. Nanti kalau sudah ada, saya akan membahasnya. Sejauh ini belum ada hubungannya tentang Rick yang hilang di The Walking Dead. Mungkin akan dibahas nanti setelah ada The Walking Dead season 2. Ini hanya spekulasi saya, semoga bisa menghibur Anda. Sampai jumpa di film selanjutnya. Your fight, they have no clue what you can do.